Ini adalah IHSG ada 3 saham edisi Oktober minggu keempat. Stay tune. This is Daryl Advance kelas yang ketiga akan segera dimulai. Pastikan kalian bisa mengikuti kelas ini karena di kelas ini kita akan mempelajari technical analysis yang lebih dalam dan lebih detail. Kalian akan mendapati materi yang luar biasa dimulai dari price action advance dan juga cycle time analysis. Price action advance ini kalian akan mempelajari juga tentang yang namanya unfilled order, order block dan juga liquidity pool. Serta dalam cycle time analysis kalian akan mempelajari time geometric dan juga moon trading yang mana itu bagian dari financial astrology. Kelas advance ini akan dimulai pada tanggal 4 November 2021 dan pendaftarannya akan dibuka dari tanggal 14 Oktober sampai tanggal 28 Oktober 2021. Dan jangan lupa kelas ini adalah kelas advance, jadi buat kalian yang pemula kalian belum bisa mengikuti kelas ini. Seperti biasa kelas ini sangat terbatas, jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan kelas ini, langsung saja kalian bisa hubungi admin di bawah karena kelasnya sangat terbatas. Sampai bertemu di This is Daryl Advance kelas yang ketiga. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati. Karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, jadi kalian jangan transfer. Nah teman-teman, hari ini juga case-nya agak sedikit berbeda karena hari ini adalah hari Kamis. Gue buat video di hari Kamis karena nanti di hari Jumat gue tidak bisa membuat video, so gue gak bisa ngasih live report di hari Jumat nanti IHSG close di berapa. So gue akan buat video ini dengan asumsi IHSG di hari Kamis ya, hari ini. Dan nanti pada saat hari Minggu gue akan mencoba buat prediksi seperti apa, kira-kira nanti hari Jumatnya dia bisa close seperti apa. So nanti hasilnya bisa kurang lebih mirip ya, tapi tetap saja gue pasti akan bahas juga saham-saham yang kalian request juga ya. Dan kemudian kita akan bahas juga kondisi IHSG. Berbicara tentang IHSG sekarang di hari Kamis ini tutup masih ada di sekitaran level 6.650-an teman-teman ya. Dan ini berada di level resistance ya. Memang si IHSG ini dari kemarin tuh masih berkonsolidasi di area resistance yang penting ini ya teman-teman. Jadi nanti pergerakan ke depannya ditentukan dari level ini sebenarnya. Oke? Dan seperti biasa untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya gue akan bahas ini di monitor. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa yang kalian lihat di depan ini adalah charting tools dari TradingView. TradingView ini ada charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency secara technical analysis. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa coba nih tradingview.com. Kalian tinggal ke websitenya aja id.tradingview.com. Kalian bisa daftar di sana secara gratis teman-teman ya. Dan kemudian setelah kalian daftar, kalian bisa menikmati charting tools yang lengkap seperti ini ya. Dia memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap dari mulai trend line toolsnya, dan kemudian sampai drawing toolsnya, bahkan sampai ke management toolsnya juga sangat lengkap sekali. Kalian bisa mencoba ini ya teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian merasa kalian kurang, kalian butuh indikator yang banyak seperti lebih dari 3 indikator, dan kemudian kalian butuh backtest yang lebih detail, kalian mau intraday backtest dengan segala macam, dan kalian pengen yang namanya data historis yang lebih panjang, kalian bisa daftar yang pro-nya. Linknya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat daftar yang pro atau beli yang pro-nya ya. Harganya nggak terlalu mahal dan itu worth it banget. Kalian tinggal langsung aja beli yang pro-nya. Oke? Dan juga teman-teman yang di depan kalian ini juga kalian bisa lihat sekarang kita akan membahas tentang indeks kita IHSG karena ini adalah IHSG 3 saham teman-teman ya. Dan di depan kalian ini sudah ada indeks IHSG ya. Dan ini hari Kamis teman-teman ya. Kenapa gue buatnya hari Kamis? Karena gue ada keperluan nanti hari Jumat sehingga gue nggak bisa buat videonya di hari Jumat besok ataupun Sabtu ya, karena gue keperluan gue tuh dari Jumat besok sampai Minggu ya. Jadi gue nggak keburu, takutnya nanti bikin upload videonya hari Minggu gue takut nggak keburu. So ini adalah pergerakan IHSG di hari Kamis ya. Sekarang dia lagi ada di level 6.652 ya. Dan ini ada di resistance teman-teman ya, ada di major resistance-nya kalau misalnya bisa kalian lihat. Antara kenapa saya bilang major resistance, karena 6.690 ini adalah all time high-nya IHSG, dan kalau dia bisa break ke atas maka IHSG itu juga all time high ya. IHSG ini mau all time high ya, apakah dia bisa menyusul Bitcoin seperti yang kemarin Bitcoin sudah membuat all time high dan kemudian IHSG sekarang menyusul ya, nanti kita lihat ya. Tapi kalau dari pergerakan price action-nya dia membuat base teman-teman ya, dia membuat base di harga resistance majornya ini ya. Ini kalau misalnya kita bisa gambar seperti ini. Jadi ini adalah level yang kalian harus perhatikan ya, sebelah sini.
Nah, nanti kalau misalnya besok hari Jumat teman-teman ya, dari hari Kamis ini sampai hari Jumat besok, dia bisa close di under di bawah level kurang lebih 6.615 ya. Itu kemungkinan dia akan koreksi dulu sampai ke 6.500-an lagi ya. Tapi kalau misalnya dia bisa break ke atas level ini teman-teman ya, di atas 6.690 dan bertahan di sana, maka itu akan membuat yang namanya all time high IHSG, dan itu akan menjadi batu loncatan atau stepping stone si IHSG ini untuk rally lagi teman-teman ya, untuk rally sampai ke level 7.000-an. Karena level 7.000 itu adalah target psikologis yang bisa dicapai oleh si IHSG ya. Jadi ini sekali lagi 7.000 ini adalah level psikologis teman-teman. Yang mana kalau misalnya dia sudah break dari 6690-nya, kemungkinan 7.000-nya ini bisa harusnya kena ya. Oke, itu untuk pergerakan IHSG. Lihat ya, ini secara pergerakannya itu impulsif sekali IHSG ya, belum ada koreksi sama sekali. Dia cuma bikin base aja atau bikin pause aja ya, belum ada koreksi yang cukup signifikan ya. Ini bisa dimulai di resistance major ini bisa diperhatikan. Makanya kemungkinan ada juga si harganya ini di IHSG ini membentuk koreksi di di resistance majornya ini. Kalau lihat dari H4-nya teman-teman ya. Nah, kalau dari H4-nya ini ada inside bar teman-teman ya, ada inside bar tetapi dia belum break ya. Sekali lagi inside bar-nya masih belum break close di atas ini ya. Sehingga kita masih ada satu candle lagi yang bisa close di atas inside bar-nya. Yang mana itu ya tetap aja dia harus di 6683 gitu ya. Itu yang bisa diperhatikan. Tetapi kalau dia malahan break ke bawah dan dia bisa close di bawah bar inside bar yang sebelumnya di sini teman-teman ya, itu malah bisa dia terkoreksi sampai ke 6.500-an lagi yang tadi saya bilang. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan dari IHSG. Kalau dari segi pattern dan segala macamnya belum muncul lagi, cuman dari candle patternnya aja ya, dan dari pergerakan seperti Bollinger Band-nya juga dia masih terus impulsif sekali karena dia masih ada di band atasnya. Itu tandanya berarti market itu lagi impulsif, lagi kuat banget ya. Seperti itu teman-teman ya, itu untuk IHSG-nya. Nah, sekarang sebelum ke saham-saham yang bisa direferensikan, saya mau bahas saham-saham yang kemarin saya sudah bilang. Yang pertama itu ada BBCA. BBCA mengalami koreksi penurunan ya teman-teman ya. Tapi ini saya juga tidak takut. Kenapa? Karena menurut saya dia akan tutup gap aja ya. Jadi ini ada gap teman-teman, kalau bisa kalian perhatikan ya di BBCA, di daily-nya juga kelihatan sebenarnya. Nah, ini ya di daily-nya kelihatan gap seperti ini. Ini ada gap di BBCA, dia kemungkinan akan tutup dan ini sudah mulai disenggol-senggol dan ada rejection teman-teman, kita perhatikan. Ya udah, jadi asumsi saya dia akan nutup dulu nih ke gap ya. Jadi saya taruh stop loss-nya memang di bawah gap sengaja karena saya pengen mengantisipasi hal tersebut, dia nutup gap lalu terbang ke atas ya. Jadi ini BBCA ini masih saya diemin ya, dan saya masih hold BBCA karena secara perusahaannya pun si BBCA ini ternyata bagus ya memang teman-teman. Jadi itu tidak membuat saya punya pikiran untuk keluar dari BCA. Seperti itu. Nextnya ada Antam ya. Kalau Antam ini kita lagi floating profit sedikit teman-teman ya. Jadi kita itu lagi berada di floating profit sekitar 3-4%-an ya dari target, yaitu walaupun masih jauh memang ya, target kita kan jauh sekali di Antam ya. Tapi ini cukup baik ya karena sesuai prediksi saya teman-teman. Jadi saya berharap dia kena dulu ya 2.700 ya. Jadi kalau di 2.700 kena, BEP bisa kita lakukan ya, kita bisa inisiasi. Karena memang range pergerakan Antam itu dari 2.220 sampai ke 2.700 ya. Jadi Antam ini juga saya masih hold sampai dia kena 2.700, saya BEP dan sisanya saya tungguin aja di level target kita sekitar di 3.000-an ya teman-teman ya, seperti itu. Itu untuk Antam ya. Nah, sekarang untuk saham-saham yang bisa direferensikan. Yang pertama teman-teman ini ada Friend ya. Kenapa Friend ya, mungkin ini agak sedikit nyeleneh teman-teman ya. Kenapa Friend? Yang pertama ya, dia sudah berada di area dynamic. Ini sudah saya hapus dulu ya biar lebih jelas. Oke, nah sekarang saya gambar ulang teman-teman ya. Ini ada supply and demand teman-teman ya di sini. Oke. Dan ini supply and demand-nya dari range atas sampai bawah. Kita ambil pivotnya aja teman-teman ya. Ini seperti ini pivotnya. Nah, di sebelah sini Friend ini di hari Kamis dia sudah mau kena pivotnya di level 84 ya, di level 84-an. Sehingga yang saya bisa bilang di sini, kalau misalnya kalian mau beli, kalian tunggu begitu dia kena 84, kita tunggu sampai ada candle reversal ya, reversal. Itu konfirmasi kita, karena cukup berbahaya teman-teman ya kalau misalnya kita beli saham yang sedang jatuh seperti ini tanpa menunggu konfirmasi candle atau swing minimal. Jadi ketika dia sudah kena level saya di 84, saya akan tunggu dulu dia sampai bikin swing. Ingat teman-teman ya, kita tunggu dulu bikin swing atau bikin dia membuat candle reversal, itu baru kita bisa entry ya. Jadi let's say di sini dia bikin swing dan juga candle reversal, saya bisa entry di sini.
Kemudian stop lossnya cukup di level 72 ya. Dan kemudian untuk TP-nya kita bisa incer di sebelah sini di area SND yang kecil di sini, yaitu di 117 ya teman-teman ya. Risk reward ratio 1:3 ini merupakan risk ratio yang sangat bagus sekali. Walaupun di sini terkesannya ada apa sih seperti head and shoulder, yang mana itu sudah di break ya, dia punya neckline di sebelah sini ya. Ini ada neckline-nya. Dan ini kalau misalnya kita bisa copy paste ya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita ukur dari sini ke sini ya, dari atas ke bawah, ini memang akan jauh sekali teman-teman ya. Ini akan jauh sekali sampai ke level balik lagi ke 50 teman-teman ya, balik lagi ke level 50. Tetapi ya kalau misalnya saya pribadi, ini area SND yang di bawah ini itu sudah cukup tebal dan juga sudah cukup untuk menahan si pergerakan trend ya, seperti itu harusnya sih seperti. Jadi ingat, tinggal tunggu yang namanya reversal. Oke. Berikutnya ada Unilever teman-teman ya. Nah, untuk Unilever sendiri ini di mana level terbaiknya? Ini kita lihat ya, dari volumenya Unilever sudah mulai ada buyer yang masuk di sini ya. Kemudian dari market phase-nya dia sudah membuat fase despair seperti ini, dan dia sekarang sedang koreksi. Yang saya lihat di sini penurunannya hanya merupakan koreksi saja ya. Jadi cara entry-nya seperti apa? Di sini ada area base kecil ya. Jadi ketika harga masuk area sini, kita bisa tunggu sama seperti konfirmasi seperti candle reversal dan juga candle swing seperti itu ya. Ketika dia muncul seperti itu, kita bisa entry ya. Kedua, kita konfirmasikan lagi, confluence-kan dengan yang namanya si Fibo ya teman-teman. Jadi kita lihat ini ternyata area ini tercluster dengan Fibo 38,2-nya. Jadi itu bisa jadikan acuan juga ya. Jadi entry kita tuh di level ini ya teman-teman, di harga 4.700-an ya, 4.750 sampai 4.800 itu entry kita. Stop loss-nya cukup di bawah sini teman-teman ya, di level 4.450. Kemudian untuk TP-nya kita bisa di high sebelumnya, di high sebelah sini teman-teman. Ini patokan high tanggal 72 Juni ya, gitu bisa jadi, yaitu di level 6000. Risk reward ratio nya 1:3,7 juga. Jadi ini juga bagus sekali untuk Unilever ya. Yang kalau misalnya kalian mau beli buat disimpan, itu juga boleh Unilever, karena pada dasarnya harganya masih murah sekali ya. Oke, itu untuk Unilever seperti itu. Itu adalah saham-saham yang bisa direferensikan minggu depan. Dan sekarang saya akan bahas saham-saham yang kalian request. Yang pertama itu ada Sido. Nah, untuk Sido ini sendiri ya, kita lihat di daily-nya dia sudah break yang namanya range besar seperti ini. Oke. Dan ini sudah rally teman-teman ya. Jadi untuk Sido ini sudah rally, sudah ke atas, dan ini ada, kalau misalnya kita lihat, perhatikan lagi di pattern yang kecil yang sebelah sini ya kayak gini. Kita bikin targetnya seperti ini teman-teman ya, 1:1. Dan ini kalian lihat ya, dia sudah kena 1:1-nya. Dan makanya di level tersebut dia rejection ya, dia mengalami rejection. Ya kalau misalnya seperti ini adalah ciri-ciri take profit ya teman-teman, taking profit. So kita tunggu dia sampai retrace dulu ya. Kalau saya memang tidak suka untuk entry breakout seperti itu. Jadi saya tunggu dia retrace ya sampai balik ke level kira-kira 618-nya. Ini kalau misalnya masih mau naik, dia pasti akan berhenti maksimal di 810 atau 830. Itu adalah area yang saya tuju untuk saya mau beli Sido seperti itu. Oke, itu untuk Sidonya kayak gitu. Berikutnya ada SMBR. Untuk SMBR ini bagus teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk beli SMBR, ini juga oke ya. Secara trennya seperti ini, base-nya juga sudah di break ke atas, dan sekarang dia constantly bikin higher high, higher low. Sekarang bikin higher high lagi, dan kemungkinan dia bisa bikin higher low lagi. Untuk entry-nya SMBR kalian bisa di level sekitar sini teman-teman, 775 sampai 800-an. Itu adalah entry untuk si SMBR ya. Dan untuk targetnya SMBR kalian bisa incer di daerah sini. Ini merupakan pivot dari SND yang ada di sini, yaitu di 970-an ya. Jadi dengan seperti itu kalian bisa seperti ini ya, kurang lebih. Nah, kayak gini teman-teman ya trading plan-nya. Jadi risk reward ratio 1:2 dengan stop loss-nya 11% dan target profit-nya 23,57%. Itu untuk SMBR. Kemudian next-nya itu ada INTP. Nah, INTP juga sama teman-teman ya, dia juga sudah membuat higher high di sini, sudah di break, dan sudah bisa hari Kamis ini dia masih berjalan di atas 11.425. Jadi kalian lihat nanti begitu close di hari Jumat, dia kalau masih bisa bertahan di 11.425, kalian bisa buy juga teman-teman ya untuk si INTP ini ya, karena ini juga masih bagus sekali ya. INTP ini masih good untuk kalian bisa buy. Stop loss-nya cukup di bawah sini ya, bisa ditaruh di situ aja. Kemudian untuk TP-nya kalian target pertama itu di level ini ya, di level ini ya.
Ini di 12.600 itu target pertamanya. Kemudian untuk target idealnya itu kalian bisa taruh di level 13.975 atau 14.000. Yaitu menjadi target idealnya di 14 ribuan. Oke, itu untuk si INTP teman-teman ya. Nextnya itu ada SMGR ya. Ini semuanya berhubungan dengan semen ya. Hari ini pertanyaannya. SMGR ini juga sama ya, jadi sektor semen tampaknya ini lagi bergairah sekali. Ini SMGR justru malah lebih bagus karena dia belum terlalu jalan ya. So untuk SMGR kalian bisa entry ya, bisa entry sekarang malahan karena ini tidak ada karena sudah memang ada di support trendline yang sudah di break ini. Kalian bisa stop lossnya di bawah candle Marubozu ini sekitar 4,57% aja. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa incer di daerah sini ya. Ini untuk yang pertama di 9.950. Risk reward ratio 1:3. Ini juga masih bagus sekali untuk SMGR seperti itu. Nextnya teman-teman ada Unilever, tadi udah dibahas. Terus satu ya. Satu ini saham Kota Satu Properti ya, saya belum pernah tahu nih saham apa ya. Nah ini saham tampaknya saham penny stock ya teman-teman, tapi dia sudah membentuk higher high dan dia ada candle taking profit di sini. Ini merupakan bukan saham-saham yang saya suka kalau misalnya terutama di saham-saham yang gorengan seperti ini teman-teman, yang maksudnya yang penny stock ya, yang memiliki kapitalisasi atau market cap yang tidak terlalu besar. Ini saya tidak suka ya, jadi saya akan bilang bahwa ini mendingan di skip dulu, karena kalau saham-saham seperti ini walaupun dia let's say dia bisa meledak ke atas ya, tapi secara RR atau risk reward ratio-nya saya tidak masuk ya, kalau apalagi dengan munculnya candle taking profit seperti ini. Oke. Untuk satu saran saya jangan dulu ya, nanti aja tunggu ada konfirmasi lain ya. Berikutnya ada ICBP. Nah, Indofood teman-teman ya. Indofood juga sudah kena target kita di 9.300. Sekarang dia berkonsolidasi lagi, bikin base lagi teman-teman ya. Ini kalau misalnya kalian perhatikan yang kemarin saya buat ya, dia sudah sampai di 9.300 target kita. Ini adalah tempat saya exit teman-teman ya. Ingat ICBP ini tempat saya exit. Tetapi kalau misalnya kalian mau entry, sebaiknya tunggu sampai dia break ini dulu ya. Dia bikin base nih teman-teman ya. Tunggu aja dia bikin break base ke atas gitu ya, di atas 9.325. Dia bisa bertahan di atas level itu, dan kemudian kalian baru bisa entry posisi tersebut ya, dengan stop loss di bawah level yang kotak yang saya buat, yaitu di 9.000-an lah, 9.150-an. Itu stop loss kalian ICBP. Untuk target nextnya ICBP itu adalah ada di level 10.100 teman-teman ya. 10.100 itu adalah menjadi level nextnya si ICBP. Kalau misalnya dia pengen jalan lagi, oke, di sekitar sini, oke, 10.100 ini menjadi level next selanjutnya. Jadi kalau misalnya bisa saya gambarkan lagi, ini untuk yang keduanya kalian harus tunggu dia sampai di atas 9.325, kira-kira di sini. Stop lossnya cukup di bawah sini dan target TP-nya di sini ya. Ini 1:3 lagi, 1:3 lebih lagi rasionya. Jadi ini sangat bagus lagi ya. Oke, itu untuk ICBP. Kemudian berikutnya ada NISP. Nah untuk NISP sendiri ini juga sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan ya. Ini harusnya bagus ya. Dia ada impulsif sekali, ada rejection di sini. Terus kemudian ada diikuti dengan candle Marubozu atau impulsif berikutnya. Ya ini berarti ada momentum yang masuk, dan dia sekarang bikin base yang mana ini adalah build up ke atas, yang mana ini bisa kemudian meledak ke atas ya. Ini adalah range sebelumnya juga ya, jadi ini kalian bisa perhatikan pergerakannya. Mungkin dia akan bergerak di level ini dulu 710 sampai 740. Tapi sekali dia break teman-teman ya. Jadi target sebenarnya adalah kalau let's say kalian masuk sekarang, stop lossnya cukup di sini ya, di 685 ya. Kemudian untuk targetnya kalian bisa di level ini ya, di 810 atau 800-an ya. Jadi risk reward ratio 1:2,57 untuk NISP. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya ada BBRI. Nah untuk BBRI ini juga dia memang berada di area TP teman-teman ya. Ini ada area supply-nya kalau misalnya kita perhatikan. Kemudian di sini level yang harus diperhatikan 4570, dan dia sudah kena area supply-nya dan dia ada koreksi. Tapi ini koreksi belum signifikan. Menurut saya dia masih bisa up lagi, masuk ke area supply yang benar-benar lebih dalam lagi, sampai ke level 4700-an ya. Jadi kalau mau dimasuk di BBRI kalian sesuaikan dengan RR-nya, karena ini sudah di area supply ya, jadi agak berbahaya. Lebih baik tunggu dulu sebentar sampai dia ada konfirmasi dia kelanjutan arah harga. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk sekarang, saran saya jangan full power. Kalian bisa tabung atau cicil dulu untuk BBRI. Seperti itu. Berikutnya teman-teman ada Mika teman-teman ya.
Nah untuk Mika ini juga belum teman-temannya, karena ini ada fase wake of distribution kalau misalnya kalian tahu di atas, dan dia sudah break teman-temannya. Ini structure yang di break, kemudian dia sudah break bawah, dia bikin lower high ya, dan ekspektasi saya dia bikin lower low ya, karena di sini high, lower low, terus di sini bikin lower high lagi, lower low lagi ya, dan ini saran ekspektasi saya dia bikin lower low teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk Mika ini saran saya belum dulu sampai dia berada di level area bawah sini di sekitar 1900-an lah, itu baru kalian bisa melirik si Mika ini, karena kalau di 1900-an cycle-nya dia jadi teman-teman ya, sudah jadi, dan kemungkinan dia ketika dia masuk 1900 dan dia bikin masuk market phase despair dan dia bikin reversal pattern seperti itu baru kita bisa lihat si Mika ini seperti apa. Oke, jadi itu adalah saham-saham yang kalian sudah request ya, semua sudah saya sudah bahas, dan ingat teman-teman ya, saya bukan financial advisor. Jadi semua yang saya bahas di sini hanya pure pandangan saya sebagai seorang trader di saham teman-teman. Jadi kalian harus sesuaikan dengan risk management kalian masing-masing. Mungkin segitu dulu, sekali lagi semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa direferensikan untuk jadi bahan referensi kalian minggu depan ya. Jadi semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Tapi ingat, gue bukan financial advisor teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mengambil apapun dari video ini, kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Jadi kalian jangan langsung tabrak aja. Kalian harus juga pertimbangkan hal-hal tersebut, terutama dari segi risknya teman-teman, oke? Dan juga sekali lagi gue mau ingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipu. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, kripto, dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian ya. Dan mungkin sampai sini dulu aja teman-teman. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat sekali lagi buat kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.